Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Februari 2026. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau lahir, aku telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, konteks firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 1 ini adalah saat panggilan pemilihan kepada Yeremia menjadi nabi, menjadi hamba Tuhan. Pemanggilan ini justru ada dalam situasi bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang mengalami krisis moral yang kompleks. Terjadi kemerosotan moral spiritual, terjadi krisis kepemimpinan, terjadi penyembahan dewa-dewa Baal, sehingga Tuhan membutuhkan Yeremia untuk menyampaikan pesan, menyampaikan hukuman Allah kepada bangsa Israel, tentu dengan tujuan supaya mereka bertobat. Yeremia yang dipanggil dalam situasi seperti ini bisa kita bayangkan. Seorang pemuda seperti Yeremia, bahkan seorang remaja seperti Yeremia, dipanggil dalam situasi yang sulit. Jadi kita maklumi jika dalam ayat 6 Yeremia merespon panggilan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Namun yang kita lihat, justru dalam perasaan ketidakmampuan Yeremia inilah Allah bekerja. Makanya Allah berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau. Ucapan Allah ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting tentang bagaimana Tuhan memanggil kita. Tuhan memulai dengan kata membentuk sebelum lahir. Kata membentuk berarti panggilan Tuhan tidak dimulai dari kemampuan kita atau bahkan kesiapan kita, sebab Allah sudah menyiapkan kita dari awal, jauh sebelum kita menyadarinya. Dia membentuk hati kita, membentuk karakter kita, dan membentuk kapasitas kita, sehingga kita bisa digunakan untuk melakukan kehendak-Nya. Artinya setiap detail kehidupan kita sejak awal sudah ada dalam rancangan Tuhan. Dari pengenalan itulah Allah mengatakan Dia menguduskan Yeremia, menguduskan atau memisahkan Yeremia khusus untuk sebuah tugas yang dipersiapkan oleh Tuhan. Pengudusan ini karena ia telah disiapkan sepenuhnya untuk melakukan kehendak-Nya. Dan pada akhirnya Tuhan mengatakan telah menetapkan Yeremia, memberi penugasan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini adalah proses panggilan Allah. Panggilan ini bersifat monolog, sehingga tidak ada kesempatan sesungguhnya untuk beralasan bagi Yeremia. Dan di sanalah Yeremia mendapatkan kekuatan dan panggilannya, yaitu ketika dia menyadari kelemahannya dan mengandalkan kekuatan Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri.
Mengandalkan kekuatan kita sendiri adalah bukti kelemahan kita sesungguhnya. Panggilan kita di dunia ini bukan karena kita siap, kuat, dan mampu, tetapi justru karena kita disiapkan, dikuatkan, dan dimampukan oleh Tuhan. Persoalan-persoalan dunia ini, rasa khawatir, rasa takut, ketidakpercayaan diri, mungkin sering meliputi kehidupan kita. Namun karena Allah yang membentuk, mengenal, menguduskan, dan menetapkan kita, maka Allah jugalah yang akan menyertai kita menjalani kehidupan kita. Sama seperti Yeremia, kita dipanggil dan diajak untuk percaya bahwa meski kita merasa kecil dan merasa tak mampu, panggilan Tuhan selalu disertai kehadiran dan penyertaannya. Oleh sebab itu, jika hari ini kita masih merasa takut, merasa bimbang menjalani kehidupan, merasa tak mampu menjalankan panggilan Tuhan, sesungguhnya itu bukan karena kita yang tidak mampu, tetapi mungkin kita kurang berkomunikasi kepada Tuhan, kurang menyerahkan diri kepada Tuhan. Namun firman hari ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap ketakutan, kebingungan, atau keraguan yang kita alami, Allah selalu hadir. Allah yang Immanuel itu, yang hadir dalam Kristus Yesus, yang melemahkan dirinya menjadi manusia, yang mengalami ketidakberdayaan, penderitaan, dan penganiayaan, bahkan sampai di kayu salib. Itu menunjukkan bahwa Allah hadir bahkan dalam kelemahan kita. Oleh karena itu, marilah kita berseru kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, memohon bimbingan dan kekuatan darinya, berhenti mengandalkan kemampuan sendiri, dan hidup dalam pengharapan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami tentang panggilan-Mu dan penyertaan-Mu. Oleh karena itu, bantu kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam firman-Mu, boleh hidup dalam panggilan-Mu, melakukan kehendak-Mu setiap hari, dan menjawab panggilan-Mu dengan iman dan ketaatan. Amin.